Halo semua teman-teman yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Selamat bergabung di dalam Connected in Jesus. Mari kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Menikmati kasih setia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam caramu dan waktumu kami mau percaya dan berserah. Untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau sembah Tuhan dan kami nyatakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Untuk apapun yang kita alami, mari sembah Dia dan kita nyatakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari setiap kita yang percaya nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau jadikan semua yang terbaik
dalam caramu, dalam waktumu di hidup kami. Kami percaya, kami berserah dalam caramu dan rencanamu Tuhan. Rencanamu yang tidak pernah gagal atas setiap hidup kami Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami mau percaya, kami mau berserah di dalam rencanamu yang tidak pernah gagal atas hidup kami Tuhan. Sebab besar dan ajaib segala perbuatanmu, adil dan benar segala jalan-jalanmu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah dan kami percaya di dalam kebesaran-Mu, di dalam keajaiban-Mu di hidup kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyatakan di hadapan Tuhan saat ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. Mari nikmati kebesaran Tuhan bersama-sama, angkat suaramu dan nyatakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Can we sing it one more time? How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus edisi hari ini. Malam hari ini sukacita sekali saya bisa menyapa guys dimanapun berada. Mari kirim atau share link program Connected in Jesus malam hari ini ke siapapun dimanapun. Biarlah banyak jiwa datang pada Yesus, datang dalam pertobatan dan dipulihkan. Yang letih lesu berberat akan dikuatkan malam hari ini. Haleluya. Ketik di kolom chat guys, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Di awal minggu ini tentunya kita harus terus bersukacita terus untuk berjalan terus melangkah bersama Yesus. Setiap hari harus selalu kuat bersama Yesus. Setiap hari harus selalu kuat bersama Yesus. Apapun masalahmu, pergumulanmu, serahkan pada Yesus. Malam hari ini dan seterusnya, serahkan pada Yesus. Dia akan menolong, menopang, menggendong kau, dan kau tidak akan pernah kecewa.
Karena bersama Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu, anugerahmu, berkat-Mu yang terus Engkau berikan pada kami umat-Mu. Malam hari ini, jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, mereka siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Berbicara Engkau, tegur kami, nasihati kami, nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, dan perbaruilah kelakuan hidup kami untuk makin serupa dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang bicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Tuhan Yesus, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar Engkau yang di depan hamba-Mu. Jemaat online yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya malam hari ini yaitu The Art of Resting. Berani berhenti sejenak mengejar dunia. Berani berhenti sejenak mengejar dunia. Kita buka dalam Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Guys, selama 430 tahun bangsa Israel hidup sebagai budak di Mesir. Nilai hidup seorang budak waktu itu ditentukan sepenuhnya oleh produktivitas dia. Makin dia harus rajin bekerja, menyusun batu bata, apapun yang dikerjakan pada waktu itu non-stop. Itulah seorang budak. Di Mesir waktu itu tidak ada libur. Seorang budak tidak ada libur, harus bekerja non-stop, nyaris 24 jam. Berhenti bekerja berarti tidak berguna. Pengertian waktu itu sebagai seorang budak. Perintah Sabat yang diberikan setelah Exodus bangsa Israel ini adalah proklamasi kemerdekaan. Kalian bukan lagi mesin produksi atau budak, tapi kalian adalah anak Allah yang dikasihi. Nah, Mazmur 127 ayat 2 ini mengatakan, menegur kita, gaya hidup kita yang workaholic, yang didorong oleh kecemasan, bangun terlalu pagi dan tidur terlalu larut malam hanya karena takut kekurangan. Itu dunia zaman sekarang. Bekerja mati-matian, mengejar dunia ini, non-stop, nyaris. Karena kekhawatiran yang ada. Takut apa-apa, tidak bisa makan. Takut apa-apa, rumah tangga saya bagaimana, anak-anak saya bagaimana, keluarga saya bagaimana. Itu yang terjadi kekhawatiran. Ayat ini bukan cuma kita melarang kita untuk bekerja keras, melainkan melarang kita bekerja dengan kecemasan budak. Budak itu seperti dikatakan tadi, bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir, non-stop, tanpa henti. Sabat adalah pengakuan iman kita bahwa dunia tidak berhenti berputar saat kita menutup mata. Ingat, dunia tidak akan berhenti berputar saat kita menutup mata. Karena ada Tuhan yang menjaga kita. Pemeliharaan Tuhan tidak bergantung pada keringat kita semata, bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan pada kasih-Nya yang setia. Berkat terbesar sebagai seorang Kristen adalah menyadari bahwa Tuhan Yesus setia dan Tuhan Yesus terus menolong kita sampai kepada kekekalan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah guys, relevansi zaman sekarang yaitu kita hidup dalam budaya hustle culture dan toxic productivity. Slogan dunia, sleep is for the weak. Tidur itu hanya untuk orang lemah. Kita merasa bersalah kalau seharian kita tidak ngapa-ngapain. Istirahat dianggap buang waktu atau tanda kemalasan. Akibatnya kita sering mengalami epidemi burnout atau kelelahan mental atau kelelahan fisik akut. Kita sukses di luar tapi kosong di dalam. Hari ini kita akan belajar bukan istirahat bukan dosa. Hari ini kita akan belajar istirahat adalah bukan dosa. Istirahat adalah perintah, dan yang lebih penting lagi adalah istirahat adalah tindakan iman kita.
Ini guys yang bersalah, merasa bersalah kalau lagi rebahan atau tidur-tiduran. Pikiran kita berbisik, aku seharusnya harus mengerjakan tugas hari ini. Aku seharusnya harus bekerja keras hari ini. Harusnya aku balas email, harusnya aku balas semua WA, apapun itu di DM. Orang lain lagi produktif, kok aku malas-malasan? Itu yang pertanyaan yang timbul di pikiran kita selalu. Kita dididik oleh dunia saat ini untuk percaya bahwa harga diri kita sama dengan produktivitas kita. Kalau sibuk, dunia mengatakan kalau sibuk kamu hebat. Kalau santai kamu pecundang. Tapi tahukah guys bahwa Tuhan menciptakan istirahat sepenuhnya pada manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 mengatakan di situ, jadi istirahat itu kudus, bukan akibat kelemahan dosa. Jika Tuhan semesta alam saja berhenti pada hari ke-7, nah, siapa kita yang merasa diri kita begitu kuat sampai tidak bisa berhenti bekerja non-stop, Senin sampai Minggu kalau perlu? Itu yang terjadi di dunia ini. Hari ini mari kita belajar tentang berhenti sejenak supaya kita bisa lari lebih jauh lagi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Poin utama khotbah saya itu makna spiritual dari beristirahat. Makna spiritual dari beristirahat. Kenapa sabat atau istirahat ini penting bagi jiwa kita, bukan cuma bagi tubuh kita? Yang pertama, istirahat adalah proklamasi kemerdekaan kita. Ulangan 5:15 mengatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangannya yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hanya orang merdeka yang bisa istirahat, guys. Budak tidak bisa waktu itu. Jika kita merasa tidak mampu berhenti bekerja, karena takut miskin, takut dianggap tidak sukses oleh orang-orang, takut bos marah, periksalah hati kita. Jangan-jangan kita masih punya mental budak. Periksa hati kita. Jangan-jangan kita masih punya mental budak, tanpa jeda, tanpa berhenti kita terus bekerja mengejar dunia ini. Kita diperhamba oleh rasa takut, diperhamba oleh ambisi kita. Saat kita berani mengambil waktu istirahat atau sabat, kita sedang memproklamasikan pada dunia dan iblis bahwa aku bukan mesin, aku bukan budak ekonomi, aku adalah anak Allah yang dikasihi dan Bapakku memelihara aku. Tentukan satu hari misalnya, minimal setengah hari dalam seminggu, di mana kita stop bekerja total. Baik itu weekend mungkin, Sabtu Minggu, tidak kerjakan tugas, tidak cek email, tidak komunikasi dengan dunia luar dalam arti pekerjaanmu, gunakan untuk menikmati Tuhan, keluarga, dan hobi kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, istirahat adalah tindakan iman. Istirahat adalah tindakan iman. Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kenapa kita susah tidurnya? Karena kita merasa kalau kita tidur, dunia akan berantakan. Seperti itu kenyataan dunia ini. Kita merasa kita yang memegang kendali alam semesta ini, atau minimal karir kita. Itu adalah kesombongan halus. Semua yang tidak bisa kita kendalikan, baik itu cuaca masa depanmu, keluargamu, pendidikanmu, itu yang menyebabkan kita tidak bisa tidur nyenyak, karena kita kendalikan semua ini. Padahal ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Masalah ekonomi, masalah finansial, masalah bangsa ini, masalah cuaca, masalah iklim, apa tidak bisa kita kendalikan. Hanya kita bisa kendalikan adalah perasaan kita, suasana hati kita. Kita mau marah, benci, iri hati, sombong, itu kita bisa kendalikan semuanya. Istirahat adalah bentuk kerendahan hati kita. Saat kita tidur, kita mengakui bahwa Tuhan, aku punya batas. Aku lemah, Tuhan. Aku bukan Tuhan. Aku butuh tidur. Tapi Engkau tidak.
saat kita tidur, kita melepaskan kendali, let go, dan percaya bahwa penjaga Israel atau Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tetap bekerja mengatur segalanya dalam kehidupan kita. Jangan kita khawatir atau gelisah dengan masa depan keluarga kita, apapun itu, pekerjaanmu, usahamu, jangan kita khawatir. Percayakan bahwa Allah yang mengatur segalanya. Poin yang ketiga, istirahat adalah tindakan iman. Mazmur 121 ayat 4. Maksud saya adalah poin yang ketiga, istirahat adalah maintenance agar tidak rusak. Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Karena begitu banyak orang yang selalu dalam penginjilan Yesus, banyak yang berkumpul, ribuan orang. Dan dia perlu beristirahat sejenak. Dari sibuk, istirahat sejenak. Yesus tahu murid-muridnya adalah waktu itu, jika dipaksakan terus melayani, mereka akan burn out dan pelayanan mereka jadi tidak efektif. Mereka bisa emosian, mereka tidak fokus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Guys, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Menjaga tubuh dengan istirahat yang cukup adalah bentuk ibadah kita. Amin. Merusak tubuh dengan begadang terus, mengkonsumsi alkohol, merokok, narkotika, itu adalah bentuk ketidaksetiaan dalam mengelola bait Allah dalam tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Mari singkirkan segala hal-hal yang bisa merusak bait Allahmu, baik itu alkohol, pemikiran-pemikiran yang Tuhan tidak berkenan, narkotika, begadang sampai larut malam, itu merusak tubuhmu. Kau harus butuh jeda, butuh istirahat. Tidur cukup. Jangan meremehkan tidur 7-8 jam. Itu adalah perintah dokter, perintah kesehatan, dan perintah Tuhan. Hobi yang menyegarkan, lakukan aktivitas yang mengisi ulang jiwamu. Recharge, bukan yang menguras. Bagi sebagian orang, scroll media sosial itu menguras, bukan istirahat. Carilah alam, buku atau musik untuk engkau relax. Guys, teman-teman, jangan biarkan hustle culture mencuri damai sejahtera. Bekerja keras itu alkitabiah, tapi kecanduan kerja atau workaholic itu bisa jadi berhala. Mari saya katakan lagi, bekerja keras itu alkitabiah, wajar. Kita harus lakukan bekerja keras. Tapi jangan mental budak, jadi kecanduan, non-stop, tanpa berhenti. Itu bisa jadi berhala dalam hidupmu. Tuhan menantang kita hari ini untuk memiliki keberanian, untuk kita berhenti. Dunia ini tidak akan kiamat kalau kamu beristirahat sejenak. Ingat sekali lagi, dunia tidak akan kiamat jika kamu beristirahat sejenak. Mari kita ubah pola pikir kita malam hari ini. Istirahat bukan malas, itu kudus, menjaga bait Allah. Istirahat itu bukan buang waktu, itu adalah investasi iman. Jadilah generasi yang produktif, guys, tapi juga generasi yang tahu caranya menikmati atau memenuhi ketenangan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jadilah generasi muda yang produktif. Siapapun, guys, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jadilah generasi yang produktif, tapi juga generasi yang tahu caranya menikmati kehidupan ini, keterangan ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bila firman Tuhan pada malam hari ini mengubahkan kita, membuat kita mencari jeda sejenak untuk mengejar dunia ini. Jeda, butuh waktu, butuh istirahat, butuh sabat. Jangan kita mental budak bangsa Israel waktu di Mesir. Budak itu non-stop bekerja, tidak ada hari libur. Berhenti berarti tidak berguna waktu itu. Tapi mari berhenti. Kita mengejar ini dengan susah payah, seakan-akan dunia akan kiamat kalau kita tidak bekerja keras. Berhenti sejenak dan mari datang pada Yesus.
jaga bait Allahmu, bait sucimu, tubuhmu dari alkohol, persinahan, perselingkuhan, merokok, narkotika, dan lain sebagainya. Datang pada Yesus malam hari ini, serahkan pada Yesus semua kelelahanmu, kekhawatiranmu. Yesus yang akan memberikan engkau kekuatan yang sempurna. Dunia bisa memberikan kekuatan jika engkau punya materi, engkau punya segala-galanya, engkau merasa kuat tapi dalam kosong. Tapi Yesus memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, untuk kita terus melangkah taat dan setia pada Yesus. Betapa banyak di luar sana anak-anak muda, siapapun mereka di luar sana, yang terus mengejar dunia dan berhenti non-stop tanpa jeda. Malam hari ini berhenti sejenak, datang pada Tuhan, katakan, Tuhan, aku lemah, aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Ingat, di luar Yesus, guys, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Yesus yang sanggup mengangkat engkau. Penting engkau konsultasi ke motivator, ke psikolog, psikiater. Itu penting di dunia medis. Mungkin engkau merasa capek, burnout, tapi datang pada Yesus yang paling utama. Dia akan memberikan engkau kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Kalau medis, motivator hanya sejenak. Engkau gagal, mereka katakan engkau tidak ikut aturan seperti ini, A, B, C. Tapi dengan Yesus, kau jatuh bangun, tetap Yesus memegang tanganmu, dia akan menggendong kau bangkit lagi, mencapai kemenangan, sukacita bersama Yesus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa, sekaligus menutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku malam hari ini kami seringkali terjebak dalam kesibukan dunia ini. Kami mengejar dunia ini tanpa henti. Kami memiliki mental budak. Kami takut beralih karena kami takut tertinggal. Kami takut berhenti karena kami takut tertinggal. Kami minta ampun jika kami memperlakukan tubuh kami ini seperti mesin dan melupakan perintah-Mu untuk bersahabat. Hari ini kami mau belajar beristirahat, Tuhan, agar kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Bahkan saat kami tertidur lelap, Engkau terus memelihara kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan kendali hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami ketenangan, segarkan tubuh dan jiwa kami, supaya kami bisa kembali bekerja dan melayani-Mu dengan kekuatan yang baru. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang dalam kondisi sakit, baik itu orang tuamu, suami istrimu, anak-anakmu, keluargamu, dalam kondisi sakit apapun nama penyakitmu, Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, sanggup menyembuhkan segala penyakitmu malam hari ini. Apapun masalah penyakitmu, penyakit jantungmu, livermu, lambungmu, paru-parumu, ginjalmu, semuanya Tuhan Yesus sembuhkan secara total, engkau sehat sempurna. Yang stroke dikuatkan, disembuhkan saat ini. Yang kanker disembuhkan, dikuatkan malam hari ini. Semuanya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala nama penyakitmu tunduk di bawah kaki Yesus Kristus malam hari ini. Hamba berdoa untuk jemaat online, dalam pekerjaan mereka Engkau berkati, pendidikan mereka Engkau berkati, keluarga mereka, orang tua mereka, pasangan mereka, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil dan beruntung, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan berpisah. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada engkau, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom, sampai jumpa pada besok malam di waktu yang sama, Connected in Jesus. Haleluya. Terima
Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai berjumpa kembali dalam Connected in Jesus lain waktu. God bless you.